Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Ratusan kecil dan perangkat kampung menggelar demo di pendopo Kabupaten Aceh Timur menuntut gaji dan upahnya dibayarkan. Petugas gabungan Banda Aceh mendirikan sejumlah posko pelayanan dan pengamanan libur akhir tahun dan tahun baru. Pantai Lampuuk Kabupaten Aceh Besar masih menjadi favorit pelancong yang datang ke Serambi Makkah. Ratusan perangkat kampung di Kabupaten Aceh Timur mendatangi pendapa bupati setempat untuk menuntut gaji segera dibayarkan. Meski sudah akhir tahun, Pemkab belum juga membayar gaji para perangkat kampung tersebut. Para kecil yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, bersama perangkat kampung mendatangi pendapa bupati untuk memperjuangkan haknya. Mereka juga menuntut kejelasan sisa penghasilan tetap atau siltap tahun 2024 yang belum diterima meski sudah akhir tahun. Perangkat kampung sudah bekerja penuh selama 1 tahun. Seharusnya siltap juga mereka terima setiap bulan atau dibayarkan penuh selama setahun. Namun para perangkat kampung kecewa lantaran siltap mereka hanya dibayarkan oleh Pemkab Aceh Timur 7 dan 8 bulan. Bahkan Pemkab setempat tidak mampu membayar gaji mereka yang tertunggak selama 2 bulan pada tahun 2024. Hasil audiensi dengan PJ Bupati Haji ini menghasilkan beberapa kesempatan. Yang pertama, Pemda mengakui bahwa dengan mengeluarkan perbub. Itu kesepakatan yang pertama. Yang kedua, akan mengeluarkan perbub di APB untuk APBK murni tentang siltap dan perangkat kampung yang ada di Aceh Timur. Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 24 para ketua DPK APDESI Aceh Timur, bahwasanya benar di lapangan para kecil sudah mengambil dana BLT untuk membayar gaji perangkat. Para kecil dan perangkat kampung mengklaim total tunggakan lebih dari 20 miliar rupiah untuk 4.617 perangkat kampung di seluruh Aceh Timur. Sementara itu, Pemkab Aceh Timur belum membayar gaji perangkat kampung yang tertunggak 2 bulan akibat defisit anggaran. Merumuskan 2 perbub ya terkait hal ini siltap, dan salah satunya adalah perbub terhutangnya pemerintah kabupaten kepada para perangkat kampung dan akan dilunasi di 2025 nanti. Dan mudah-mudahan di 2025 secepatnya ya. Kita tidak berjanji secepatnya lah, insya Allah. Kalau bisa di Januari, kita kesini di Januari. Para perangkat kampung akan terus menuntut Pemkab Aceh Timur hingga hak mereka dibayarkan seluruhnya. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Pencarian korban perahu terguling di Sungai Alas, Kabupaten Aceh Tenggara masih berlanjut. Tim SAR gabungan baru menemukan 5 dari 11 korban yang hilang. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban perahu naas dibawa dari lokasi kejadian. Mereka juga tak puasa menahan sedih saat menyaksikan tim gabungan SAR, BPBD, TNI Polri, dan relawan mengevakuasi korban dari Sungai Alas. Hingga Selasa siang, tim SAR gabungan sudah menemukan 2 jenazah anak-anak dan 3 jasad orang dewasa. Seluruh korban ditemukan secara terpisah dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 15 km dari lokasi kejadian.
Bahkan 3 korban ditemukan di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulu Salam. 2 korban ditemukan pada hari Minggu, Senin sebanyak 1 korban kembali ditemukan. Dan yang terakhir pada hari Selasa, 2 korban kembali ditemukan. Ya, hari Minggu jam 2. Langsung kakak menuju kemari ya? Kami nggak ada jaringan yang jernih, jadi kami hari Senin pagi berangkat kemari. Yang menjadi korban itu ada 2 orang ya? Siapa kakak? Satu kakak ipar, satu keponakan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita melaksanakan pencarian korban hari ketiga. Dalam pencarian ini, di hari ketiga ini kita melakukan pencarian yaitu menempatkan beberapa personil di bawah, yaitu dari LKP ke Bekung begitu. Jadi dalam hari ketiga ini juga ada beberapa korban yang sudah ditemukan. 5 jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Hingga Selasa sore, 6 dari 11 korban yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian petugas gabungan. Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama libur akhir tahun dan tahun baru, sejumlah posko petugas didirikan di berbagai sudut kota Banda Aceh. Posko pengamanan dan layanan akan membantu warga saat liburan selama di ibu kota Provinsi Aceh. Posko layanan antara lain berada di Bundaran Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Posko ini merupakan salah satu posko layanan di gerbang masuk ke kota Banda Aceh. Selain di Lambaro, sejumlah posko lain juga dibangun diantaranya di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan Pelabuhan Penyeberangan Ulelu Banda Aceh. Kapolres Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli meninjau beberapa posko pengamanan, salah satunya di Bundaran Lambaro, Aceh Besar. Ia ingin memastikan kesiapan petugas saat pengamanan dan melayani warga. Terkait dengan arus, peningkatan arus ini perlahan-lahan mulai terlihat, tapi belum signifikan. Perkiraan kami nanti setelah tanggal 26 lah ya, setelah tanggal 26 akan terjadi peningkatan pergerakan manusia dan barang, baik di Lambaro ini, di bandara maupun di Pelabuhan Ulele. Tentunya kami harus menyiapkan personil kami di tempat-tempat pelayanan tersebut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Posko pengamanan juga didirikan di rumah ibadah agar bisa memberi rasa aman bagi warga yang merayakan Natal dan liburan Tahun Baru. Mobilitas warga masuk ke kota Banda Aceh mulai meningkat meski belum signifikan. Peningkatan diprediksi mulai terjadi pada 26 Desember 2024 seiring momentum peringatan 20 tahun tsunami Aceh. Warga diimbau memanfaatkan posko layanan dan pengamanan yang dibuka untuk kelancaran selama perjalanan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sebanyak 127 petugas gabungan disiapkan untuk mengamankan libur akhir tahun dan tahun baru di Kabupaten Nagan Raya. Para petugas akan membantu mengatur lalu lintas dan menjaga Kamtibmas di wilayah itu. Untuk memudahkan koordinasi, petugas gabungan mendirikan pos pelayanan masyarakat di 2 lokasi. Kawasan perkotaan dan lokasi wisata dipilih sebagai tempat strategis posko pengamanan masa libur. Posko pelayanan di perkotaan untuk membantu warga dalam beraktivitas dan lalu lintas. Sedangkan posko di lokasi wisata sebagai upaya menghadirkan kenyamanan pengunjung menghabiskan masa liburan akhir tahun. Adapun personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan libur akhir tahun dan tahun baru diantaranya TNI, Polri, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP. Tenaga kesehatan dan instansi lainnya seperti BPBD juga dilibatkan. Pos yang nantinya akan kita dirikan ada 2 pos. Yang pertama satu pos pengamanan itu di depannya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya, ya tepatnya di
Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang satunya lagi untuk pos pelayanan, ya, atau disebut dengan posyan, itu di Pantai Naga Permai, yang nanti akan dikunjungi oleh wisata-wisata. Petugas juga menyosialisasikan tertib lalu lintas kepada para pengendara, seperti menggunakan helm dan melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.